Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdiana Holida, NIM terakhir 009. Saya di sini akan menjelaskan tentang manajemen strategi koperasi syariah. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Farid Ardiansyah selaku pengampu mata kuliah manajemen koperasi dan UKM, dan juga kepada teman-teman semangat terus dalam menjalankan diskusi virtual ini. Baik, sebelum melangkah lebih lanjut kepada manajemen strategi koperasi syariah, alangkah baiknya kita tahu terlebih dahulu apa itu koperasi syariah. Koperasi syariah adalah sekelompok orang yang mempunyai tujuan tertentu, dan di dalam usahanya itu, usaha untuk mencapai tujuan tersebut berlandaskan dengan Al-Quran dan syariah, dan juga produk-produknya juga berlandaskan syariah dan bagi hasil. Jadi koperasi syariah adalah sekelompok orang yang mempunyai tujuan tertentu, dan di dalam melaksanakannya itu adalah sesuai dengan syariat Islam. Tujuan koperasi syariah sendiri adalah mensejahterakan ekonomi anggotanya sesuai dengan norma dan moral Islam. Artinya tujuan koperasi syariah itu sendiri adalah tidak lain dan tidak bukan untuk mensejahterakan ekonomi anggotanya, dan juga memberikan dampak yang baik atau manfaat bagi masyarakat sesuai dengan aturan Islam dan moral Islam. Landasan koperasi syariah di sini ada Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia nomor 35.2/M.KUMKM/10/2007 tentang pedoman standar operasional manajemen koperasi jasa keuangan syariah. Kemudian yang kedua ada koperasi syariah berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian koperasi syariah berazaskan kekeluargaan, dan koperasi syariah berlandaskan syariah Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, dengan saling tolong-menolong atau ta'awun, dan saling menguatkan atau takaful. Sedangkan manajemen koperasi syariah itu sendiri ada yang pertama manajemen umum, yaitu koperasi syariah adalah termasuk lembaga keuangan yang harus dikelola secara amanah, profesional, dan mandiri. Koperasi syariah juga merupakan faktor penting sebagai pendukung utama dalam mewujudkan pilar perekonomian suatu bangsa. Di samping itu, dituntut untuk melakukan berbagai investasi dan menjalin sinergi dalam pengimplementasian berbagai program. Kemudian yang kedua ada manajemen risiko koperasi syariah, yaitu ada risiko likuiditas, ada risiko pembiayaan, dan juga ada risiko operasional. Yang ketiga ada manajemen pemasaran. Pemasaran adalah sistem keseluruhan dari kegiatan usaha koperasi syariah yang ditujukan untuk memperkenalkan produk yang ditawarkan, menentukan tingkat margin atau bagi hasil, dan mempromosikan koperasi tersebut. Kemudian proses pemasaran koperasi syariah itu juga harus dimulai sebelum terjadinya akad-akad pembiayaan. Keputusan-keputusan pemasaran dibuat untuk memperkenalkan produk dan jasa koperasi syariah yang ditawarkan, kemudian menentukan calon anggota dan masyarakat yang akan dibidik,
kemudian menentukan tingkat bagi hasil dan fee sebagai agen, kemudian memberikan kepuasan kepada anggota maupun masyarakat luas. Jadi koperasi syariah di sini adalah koperasi yang di dalamnya melakukan kegiatan-kegiatan dan menjual produk-produk sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan di dalam manajemen strateginya pun yang dilakukan adalah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, baik dalam strategi pemasaran maupun dalam strategi pembiayaannya dan strategi yang lain. Salah satu contoh dari koperasi syariat itu sendiri adalah Baitul Mal wat Tamwil atau yang disebut dengan BMT, itu juga termasuk dari salah satu contoh koperasi syariah yang ada di Indonesia. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.